Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Alhamdulillah. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, selamat malam kepada seluruh peserta webinar nasional yang diselenggarakan oleh Kampung Kitab Kuning, Special Disk Miladis Kampung Kitab Kuning yang pertama. Oke, yang saya hormati kedua muassis Kampung Kitab Kuning, Ustadz Rahmanuddin dan Ustadz Muhlisin. Kemudian yang kami hormati, Mudir Kampung Kitab Kuning, Ustadz Khairul Anwar, sekaligus pemateri kita yang pertama pada malam hari ini. Kemudian juga yang saya hormati, Ustadz Khairun Nas, selaku Direktur Nahupedia dan pemateri kita yang kedua pada malam hari ini. Oke. Mungkin para teman-teman agak penasaran ya, Kampung Kitab Kuning itu apa sih? Di mana sih? Nah, Kampung Kitab Kuning ini eh, juga salah satu lembaga tempat kursus ya, yang hanya memfokuskan para membernya untuk mendalami bagaimana mempelajari kitab kuning atau kitab gundul itu dalam waktu yang singkat. Kemudian dengan metode yang aplikatif dan asik tentunya. Jadi sama jika Pare ini terkenal dengan kampung Arabnya, kampung Inggrisnya. Jadi di sini juga ada kampung Kitab Kuning yang di situ khusus untuk eh, mempelajari kitab kuning ya. Jadi miladisnya kita hari ini adalah bagaimana Indonesia melek kepada kitab kuning. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kita akan di sini juga menyajikan beberapa program ya, program unggulan yang banyak diminati oleh eh, para pelajar, para penuntut ilmu. Oke, saya akan, yes, sebentar.
Nah, oke. Ini adalah sajian-sajian ya yang kami sajikan di program Kitab Kuning. Salah satunya itu ada Tamhidi. Jadi di Tamhidi ini adalah salah satu program Nahwu Shorof yang dimulai dari dasar, kemudian dipermudah dengan nazam Nahwu Shorof eksklusif berbahasa Indonesia serta dilengkapi pula dengan kaidah-kaidah imla. Nah, jadi untuk Tamhidi ini memang untuk yang dasar banget. Kemudian ada juga ya, yang kedua ini adalah Al-Miftah lil Ulum. Jadi program Nahwu Shorof yang diadaptasi dari Sidogari ini dilengkapi dengan lagu-lagu, diagram, serta tabel yang memudahkan pelajar untuk memahami kaidah Nahwu Shorof. Kemudian selain itu juga ada tatbiki 1 sampai 3. Tatbiki 1, tatbiki 2, dan tatbiki 3, di mana program ini didesain untuk menerapkan kaidah-kaidah nahwu yang dipelajari di kelas sebelumnya, dilengkapi juga dengan hafalan 100 nazam, kemudian imriti alfiah pilihan tersambungkan dengan adanya materi lal berikut sanadam yang dikutip dari kitab alfiah dan itu syarfiyah. Nah, kemudian selain itu juga ada program taklili ya, program taklili. Jadi di program taklili ini kelas belajar iklal yang berfokus pada praktek mengiklal kalimat dengan terstruktur dan sistematis disertai dengan nadam yang aplikatif dari kitab itu Sorfia dan Alfia Ibnu Malik seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir ini ada Zuhrufi ya. Zuhrufi ini adalah paket lengkap dan mudah untuk belajar ilmu balaghah dilengkapi dengan mapping materi plus nota balaghah bahasa Indonesia eksklusif. Jadi itu ya PPT-nya yang nggak kelihatan ya, belum ditampilkan, belum di kenapa share Sat? screen. Kenapa? PPT-nya belum di share screen. Oh iya lah. Kenapa materinya nggak bisa, Min? Sebentar ya, Ahi. Apa bisa, Mbak? Ibu nggak muncul. Oke. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, ya maaf sekali. Jadi untuk program-program yang kami sajikan di Kampung Kuning ini, satu ada yang meliputi Tamhidi, kemudian ada Al-Miftah lil Ulum, kemudian ada Tatbiki 1 sampai 3. Jadi Tatbiki 1, Tatbiki 2, dan Tatbiki 3. Kemudian yang ada juga program taklili ya, di khusus Iqlal itu ada juga di sini. Kemudian ada Zuhrufi. Zuhrufi ini khusus bagi yang mau belajar ilmu balaghah secara lebih mendalam lagi, bisa ikuti kelas Zuhrufi di Kampung Kitab Kuning ini. Oke. Kemudian ya, khusus untuk yang mau mengikuti webinar ini sampai akhir, jadi kita
punya benefit ya, yang insya Allah tidak akan merugikan dan sangat menguntungkan antum sekalian. Jadi bagi yang mengikuti kelas ini sampai akhir, insya Allah eh, nanti akan mendapatkan potongan harga atau diskon ketika dia mau belajar secara offline di kampung Kitab Kuning. Itu kan sangat lumayan sekali. Jadi kemudian mereka juga nanti selain mendapatkan potongan ya 25%, mereka ini juga dapat free kaos K3 dan K berlaku, tapi perlu dicatat eh, diskon ini hanya berlaku mulai September ini sampai 10 Januari nanti. Ya, 10 Januari nanti. Jadi yang mau mengikuti kelas offline di Kampung Kitab Kuning, bagi peserta webinar malam ini yang bisa mengikuti webinar sampai akhir, jadi mereka berhak untuk mendapatkan benefit yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian selain itu ya, mereka juga dapat mengakses kelas online jika tidak mau ikut yang offline, bisa mengakses kelas-kelas online dan itu sangat mengedukasi sekali ya. Dia juga mendapatkan materi PDF, belasan e-book penunjang, kemudian dan sangat disayangkan sekali jika dilewatkan. Seperti itu. Oh ya. Jadi untuk yang mau mengikuti sampai akhir nanti insya Allah dia akan tidak rugi lah. Seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan tema webinar kita malam ini ya, yaitu inkonsistensi hukum dalam kaidah nahwu, yaitu langsung akan disampaikan oleh kedua pemateri kita ya. Yang pertama itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Khairun Nas selaku Direktur Nahwupedia. Kemudian nanti pemateri kedua itu akan disampaikan oleh Ustadz Khairun Anwar selaku Mudir Kampung Kitab Kuning. Oke, kepada Ustadz Khairun Nas selaku pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Mu'minah sudah mempersilahkan saya untuk mengisi materi pertama di malam hari ini. Tapi sebelumnya saya pengen nyapa teman-teman dulu ya. Teman-teman di sini saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat udah bergabung di webinar kita pada malam ini spesial di acara Dismilladis Kampung Kitab Kuning yang pertama ini. Jadi sekadar melanjutkan apa yang tadi diperkenalkan atau dipresentasikan oleh Ustazah Mutmainah sebelum saya lanjut ke materi. Jadi di Kampung Kitab Kuning itu adalah salah satu lembaga yang ada di, kalau teman-teman pernah dengar istilah kampung Inggris di Pare atau kampung Arab di Pare. Nah, kursus kita Kampung Kitab Kuning itu ada salah satu lembaga di situ. Yang mana fokus di Kampung Kitab Kuning itu adalah pembelajaran Nausorof yang ada kata-kata sama Kitab Kuning sih. Nausorof ada, kemudian Balaghah ada, kemudian Elal ada seperti itu. Jadi dan alhamdulillah setiap bulannya kita eh, ada banyak peserta, bisa dibilang ya sekitar 70 sampai ratusan peserta dari berbagai daerah. Jadi kalau teman-teman dari oh saya dari jauh nih, saya dari Palembang, sekarang bulannya juga ada dari Palembang. Oh saya dari Bandung, di sini Bandung juga banyak. Jadi karena memang peserta di sini itu bukan yang dari lokal-lokal Jawa Timur aja. Jadi di Kampung Kitab Kuning bahkan beberapa banyak sih, banyak dari luar pulau juga banyak. Ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian eh, materi ya. Jadi malam ini kita akan bahas materi yang sangat-sangat, menurut saya materi sebenarnya bagus dan eh, penting untuk kita ketahui, tapi jarang di notice oleh beberapa orang. Jadi di sini ada judulnya yaitu adalah inkonsistensi hukum dalam bahasa Arab sebenarnya dalam pembahasan nahwu. Jadi ada yang dikatakan bahwasanya nahwu itu banyak
pengecualian. Jadi dalam setiap kaidah pasti ada pengecualian. Kaidahnya seperti ini, kecuali seperti ini. Kaidahnya seperti ini, kecuali seperti ini. Nah, Nawawi terkenal dengan kaidah-kaidah seperti itu. Jadi maka kita namakan adalah inkonsistensi hukum dalam kaidah nahwu. Jadi sebenarnya judul sebenarnya seperti itu. Oke, ya. Nah, di malam ini kita akan bahas ada beberapa poin. Poin pertama adalah inkonsistensi isim bagian satu. Ada isim munsorab dan ghairu munsorab. Kemudian di bagian kedua kita akan bahas inkonsistensi fi'il bagian pertama, yaitu fi'il itu ada yang mutasorib, ada yang jamid. Kemudian di bab ketiga kita akan bahas inkonsistensi isim bagian dua. Bagian pertama adalah ada isim munsharaf, ada ghairu munsharaf. Kemudian inkonsistensi isim bagian dua adalah ada isim yang murad, tapi ada juga isim yang mabni. Kemudian bagian terakhir kita akan bahas inkonsistensi fi'il bagian dua, yaitu ada fi'il yang mabni, ada juga fi'il yang mu'rab. Oke, disclaimer. Nanti materi-materinya akan dikirim di akhir ya. Jadi setelah teman-teman nanti ikut webinar semua selesai, untuk materi nanti akan dikirimkan berupa PDF oleh admin di grup. Jadi nanti teman-teman dapat materi nanti ya. Oke, pertama, inkonsistensi isim bagian pertama kita akan bahas bahwasanya isim itu ada yang mensorek dan ada yang ghairu mensorek. Kalau kita belajar kaidah nahwu gitu ya, kita akan dikenalkan bahwasanya termasuk di antara ciri isim itu adalah bertanwin ya kan. Bahkan kayak kalau kita awal-awal belajar nahwu kita dengan dikenalkan termasuk di antara ciri isim adalah jar, kemudian bisa dijerkan ya, bisa dijerkan, kemudian tanwin. Ini adalah dua ciri isim, dua ciri isim yang kita sama-sama tahu lah. Dan bisa dijerkan oleh beberapa pengajar tentu biasanya bisa diajarkan itu apa sih untuk menyampaikan materi itu di awal itu biasanya kasroh biasanya seperti itu ya. Beberapa pengajar kan erot rofa nasab jar jazm itu dibahas di bagian akhir. Nah, ketika membahas kaidah nahwu pertama-tama bagi teman-teman yang masih belajar tetap dikenalkan dengan ciri-ciri isim, yaitu bisa dijerkan, termasuk di antara adalah bisa dijerkan, kemudian bisa ditanwin. Nah, bisa dijerkan itu kadang pengajar itu mengistilahkannya untuk pertama apa dikasrokan biar memudahkan seperti itu. Bismillahi, bismi isim karena kemasukan huruf jerba gitu ya. Lafaz jalalah Allahi isim karena kasrah, ismi juga kasrah. Nah, biasanya awal-awal seperti itu meskipun nanti di kemudian hari kita tahu bahwasanya share nggak melulu dengan kasroh, tapi di awal-awal tentu kita akan belajar bahwasanya ciri isim termasuk diantaranya bisa dijerkan, yang untuk memudahkan bisa diistilahkan dengan dikasrohkan, kemudian bertanwin. Jadi dua ciri kita belajar di awal bahwasanya isim dikasrohkan dan bertanwin gitu ya. Tapi nanti kita akan tahu bahwasanya ternyata ada isim yang malah nggak boleh ditanwin dan ketika jar tanda jarnya bukan lagi dengan kasroh, yang mana kita sama-sama tuh diistilahkan dengan isim ghairu mensoreb gitu ya. Nah, seperti itu tuh kita harus kita harus jeli karena kalau kita belajar di kaidah usul fikih gitu ya, maka ada istilah ada kaidah majaa ala asli la yus'al an illatih. Sesuatu yang memang sesuai hukum asal maka tidak perlu dipertanyakan alasannya, ilatihi, tidak perlu diberikan kenapa kayak gitu ya. Misal air itu basah, kenapa basah ya, jangan ditanya, hukum asal air adalah basah gitu ya. Tapi kok ada meja basah maka kita bisa bertanya gitu ya, kenapa meja basah, pasti ada alasannya gitu ya. Jadi majaa ala asli la yus'al an ilatih gitu ya. Hukum asal isim itu adalah bisa ditanwin dan jarnya dengan kasroh, itu adalah hukum asal ya kan. Tapi ternyata ketika kita belajar nantinya ternyata nggak semua isim itu boleh ditanwin, bahkan terlarang untuk ditanwin. Dan ketika pun dia jar, tanda jarnya bukan lagi dengan kasroh. Nah itu ada ilatnya, ada penyebabnya. Jadi kita nggak boleh bertanya nih, kenapa isim kok munsorib? Jangan ditanya seperti itu, karena munsorib itu adalah hukum asal dari isim. Tapi kok kita boleh bertanya, kenapa kok ada isim ghairu
sorep. Nah, itu ada ilatnya. Ya, isim munsorib, hukum asal bermunsorib. Alasannya apa? Adalah karena ada keserupaan dengan fiil. Keserupaan dengan fiil. Ada keserupaan dengan fiil yang mana ada punya satu ilat dan dua ilat. Gitu ya. Contoh, lafat Yazid nih. Ayo, saya pengen berinteraksi dulu nih sama teman-teman nih. Yazid ini isim atau fiil? Coba jawab di kolom komentar yuk. Di kolom komentar aja, nggak usah pakai audio. Ayo, coba teman-teman yuk, jawab yuk. Saya tunggu. Dijawab aja, nggak apa. Yazid ini isim atau fiil? Yuk, komentar aja yuk. Monggo, silakan. Isim, fiil. Isim dan fiil, isim. VL VL. Sementara pakai tulisan aja, monggo teman-teman. Isim, dua-duanya. Oke, monggo silakan. Yang lain, isim, tergantung konteks. Oke, Bisa isim, bisa PL. oke. Minta tolong audio ini dimatiin dulu, Akhi. Pakai eh, komen dulu ya, biar kondusif lah. Oke, oke. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Jadi ada jawab isim, ada juga jawab VL, ada jawab tergantung konteks. Ada yang bisa isim, bisa VL. Jawabannya adalah benar. Yazid itu isim bisa, VL bisa, bisa juga dua-duanya. Tergantung konteks. Jadi gitu ya. Yazid itu pada asalnya dia adalah VL. Zada, Yazidu, dia itu adalah VL mudhari, gitu ya. VL mudhari. Ini fi'il mudhari dari fi'il madhi zada gitu ya. Nah, kemudian eh, pada kenyataannya ternyata kemudian Yazid ini banyak dijadikan nama. Ketika jadi nama, maka ada istilahnya isim alam. Alam itu berarti adalah bagian dari isim. Isim yang digunakan untuk nama, nah maka namanya adalah isim alam. Gitu ya. Maka Yazid ini bertransformasi dia dari awalnya isim menjadi fi'il. Dari awalnya fi'il menjadi isim, mohon maaf. Dari awalnya fi'il menjadi isim. Yazid itu adalah fi'il. Awalnya fi'il, kemudian bertransformasi ketika udah jadi nama maka menjadi isim Yazid gitu ya. Nah, kemudian ketika jadi isim, apakah dia boleh ditanwin? Nggak boleh, tetap Yazidu. Nggak boleh Yazidun. Karena dia asalnya adalah fi'il gitu. Tetap nggak boleh ditanwin. Nah, tuh. Kemudian ketika Yazid ini baik isim atau fi'il kemasukan lam ya. Lam ini kalau masuk di fi'il maka namanya adalah apa? Lamukai. Lamukai bisa, lam jukut bisa. Kalau masuk di isim maka namanya adalah huruf huruf cer, ya kan? Lam ini bisa masuk di fi'il, bisa masuk di isim. Kalau masuk di fi'il maka namanya adalah lam bisa, lam jukut bisa. Kemudian kalau masuk di isim maka ini adalah lam huruf huruf cer. Nah, ya. Kalau dia adalah lam huruf cer masuk di isim maka tugasnya dia adalah menjerkan isim yang dimasukinya, ya kan? Isim yang dimasukinya jer. Kemudian jika yang dimasukinya adalah fiil, maka fiil yang kemasukan lam mukai atau lam jukut ini, lam ini, maka dia adalah nasab. Maka Arabnya adalah nasab, gitu ya. Maka Arabnya nasab. Nah, sebentar. Hmm. Nah, ketika dia jer, maka dia jernya seperti mana dia ketika masih berlaku sebagai fiil. Aduh, sebentar. Oke. Jadi li yazida, baik dia isim atau fi'il ketika kemasukan li itu entah lam rujur atau lam kalam juhud, tetap bacanya li yazida, jarnya dengan fathah. Kalau kaidah ini saya rasa teman-teman udah tahu lah ya.
Jadi baik dia isim atau fi'il, bentar, ada error dikit. Oke. Jadi baik dia isim atau fi'il, bacanya tetap li yazida. Kalau yazida kemasukan li dia ya kalau yazida di situ ada lisim maka yazida isim tanda jera dengan fathah karena isim ghairumun soreb. Kalau yazida di situ fi'il maka yazida i'rabnya nasab karena kemasukan lam ka atau lam cuhud gitu ya. Jadi baik yazid ini isim atau fi'il toh bacaan di akhirnya tetap sama, tetap li yazida karena memang asalnya fi'il. VL itu anti sama namanya kasroh, ya kan? VL anti sama namanya kasroh, anti sama namanya tanwin, ya kan? Nah, isim kok ikut VL, serupa VL, maka dia itu harus ikut hukumnya VL. Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Ikut hukumnya VL, berarti ya dia itu nggak boleh di tanwin, nggak boleh ngasroh, anti sama namanya kasroh. VL itu nggak ada Arab cer masuk di VL. Maka ketika dia yazid udah jadi isim, maka tetap dia ikut hukumnya fi'il. Jadi bacanya tetap liyazi yazida. Kalau nasab pun tetap liyazida. Tetap dengan fathah gitu ya. Dan nggak boleh ditanwin. Baik rofa nasab cernya dia itu nggak boleh tanwin. Tetap liyazida seperti itu. Oke, itu hukum isim ghairun sore. Nah, di sini saya kasih nadom berbahasa Indonesia. Nah, di sini itu kita belajar ala metode sendiri. Ada metode sendiri, ada metode kita ngambil dari termasuk di antara kayak Almita itu metode kita ngambil dari psikologi. Tapi lebih banyak kita ambil dari metode kita sendiri, gitu ya. Termasuk di antaranya ketika teman-teman belajar balaghah di sini, metode yang kita gunakan adalah metode nadom bahasa Indonesia. Itu metode yang kita buat sendiri, gitu ya. Jadi kaidah-kaidah balaghah kita buat nadom tapi berbahasa Indonesia gitu ya. Kayak ini misalnya kaidah nahwu tapi bahasa Indonesia. Isim ghairu munsharif jar dengan fathah tak boleh ditanwin jangan sampai salah sebabnya karena dengan fi'il serupa salama tak mudhaf dan tak ada alnya. Nah, di sini maka kita bisa notice nih. Sebab karena isim itu ghairu munsharif ada karena dengan fi'il serupa, karena ada keserupaan dengan fi'il. Kemudian selama ada catatan selama tak mudhaf dan tak ada alnya. Berarti ketika dia mudhof dan ketika ada al, gitu ya, maka dia tidak lagi dianggap serupa dengan fi'il. Oke. Ketika dia mudhof dan kemudian ketika dia kemasukan al, maka dia tanda jernya bukan dia nggak serupa lagi dengan fi'il. Karena udah nggak serupa lagi dengan fi'il, maka jernya bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan kas kasroh, gitu ya. Karena udah nggak serupa lagi dengan fi'il, maka dia murni adalah kalimah isim. Ketika isim, maka boleh kasroh. Maka ketika dia mudhof ya, bukan mudhof nilai ya. Mudhof atau ketika dia ada al, maka dia tanda jarnya kembali dengan kasroh. Kita ambil contoh di sini. Ahmadu, rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan fathah. Ini tanda Arab ya. Ahmadu, rofa, Ahmadu, nasab, Ahmada, jar, Ahmada. Awalnya seperti itu. Contoh yang tidak lagi gairah munsharaf sebab mudhaf. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di situ ahsan. Ahsan itu isim gairah munsharaf. Ahsan isim gairah munsharaf. Ada yang tahu ilat berapa? Ilat satu, ilat dua? Ahsan. Coba coba nganu ya, di chat komentar ya, saya biar tahu ya. Ilat dua. Ahsan ilat satu, ilat dua. Satu. Ilat satu. Ada yang jawab ilat satu, ilat dua. Nama yang Ilat. berwazan sifat yang wazan fi'il. Oke, dua. Oke, benar. Oke, jadi ahsan itu isim garumun sore. Ilatnya ilat satu, ilat dua. Ilat dua yaitu adalah sifat wazan fi'il. Ya, bisa dua-duanya sih sebenarnya. Kalau ada orang namanya Ahsan, ya berarti dia nama wazan fi'il.
Kalau dia sifat, ya berarti sifat wazan fi'il. Jadi bisa dua-duanya. Begitu juga dengan isim ghair munsharaf yang lain, dia itu kadang bisa berlaku sebagai sifat, kadang juga bisa berlaku sebagai nama, tergantung penggunaannya. Misalnya termasuk termasuk di antara ilat isim ghair munsharaf itu adalah nama bersamaan dengan ziyada alif nun atau sifat yang bersamaan dengan ziyada alif nun gitu ya. Maka misalnya ada orang, misalnya pemalas, itu bahasa Arabnya adalah kaslan, kaslan ya. Kaslanu ada alif sama nunnya. Berarti kaslanu itu adalah termasuk isim ghair munsharif, ilatnya ilat dua sifat wazan fi'il. Tapi pada kenyataannya apalagi di kita Indonesia itu banyak banget orang yang namanya Pak Kaslan. Pak Kaslan ya kan. Nah, berarti Kaslan ketika ada orang namanya Pak Kaslan ya berarti dia masuk isim ghair munsharif ilat dua, bukan sifat tapi nama bersama dengan ziyadah alif alif nun. Jadi tergantung konteks. Jadi ada yang bisa sifat, ada yang bisa nama juga dua-duanya bisa, tergantung konteks juga. Ya. Nah di sini asal itu senggoro munsharif, berarti harusnya jarinya dengan fathah, harusnya jarinya dengan fathah. Tapi dalam ayat ini kita sama-sama tahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asal di sini tanda jari dengan kasroh, bukan dengan fathah. Kenapa? Karena mudhof. Ketika mudhof, fi'il nggak mungkin mudhof. Maka teman-teman nggak mungkin tahu setelah fi'il jar sebagai mudhof ilaih, nggak mungkin karena fi'il itu nggak bisa jadi mudhof. Itu kaidah gampangnya gitu ya. Kok ada fi'il pasti setelahnya antara rofa atau nasab. Nggak mungkin setelah fi'il jar sebagai mudhof ilaih gitu ya. Kok ada nemu fi'il pasti setelahnya rofa atau nasab. Jadi fi'il itu nggak bisa jadi mudhof. Kok ada isim ghair munsharif yang dia itu serupa dengan fi'il kok jadi mudhof, maka keserupaannya dengan fi'il udah hilang. Ketika udah nggak serupa lagi maka dia ikut hukumnya isim. Nah ketika jar tanjirinya bukan lagi dengan fathah melainkan dengan kasroh gitu ya. Di sini sallallahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi di ayat lain wa idza qitum bi tahiyatin fakhayyu bi ahsana min ha aurut duha. Di situ biah sana lafadznya sama-sama san, sama-sama kemasukan huruf cer. Tapi yang satu biah sana, yang ini biah sani. Terus apa bedanya? Yang biah sana itu enggak mudhof, maka jarnya dengan fathah. Yang ini biah sani, dia mudhof. Mudhof ilahnya takwim. Maka tanda jarnya bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan kasrah. Seperti itu. Jadi biah sani takwim. Oke. Contoh yang tidak lagi ghair munsharaf sebab beral. Di sini wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajidi. Jadi masajid, masajid itu adalah isim ghair munsharif. Bentar. Oke. Jadi masajid itu adalah isim ghair munsharif, ilatnya ilat satu sikut muntahal cuma harusnya ajaran dengan fathah. Wazan mafa'ilu. Sikut muntahal cuma itu kan jamak taksir, bagian dari jamak taksir yang mana setelah alifnya ada dua huruf atau tiga huruf yang tengah mati. Nah ini ada dua huruf. Fil masajid berarti dia termasuk sikut muntahal cuma karena setelah alif ada dua huruf. Fil masajidi berarti dia isim ghair munsharif, sikut muntahal cuma. Harusnya jarnya dengan fathah, tapi dalam kasus ini jarnya dengan kasroh. Dengan kenapa alasannya? Karena dia kemasukan alif lam. Maka ke goiru munsorifannya udah hilang, udah nggak serupa lagi dengan fi'il. Tadi kan jarnya dengan fathah karena dia serupa fi'il tuh. Ketika dia kemasukan al, maka dia udah nggak serupa lagi dengan fi'il. Ketika seperti itu, maka kembali ke konteks, maka jarnya bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan kasroh. Seperti itu. Oke. Langsung masuk di bagian bab 2, inkonsistensi fi'il bagian pertama, mutasharif dan jamid gitu ya.
Nah, kita udah masuk di bagian kedua nih. Jadi ada isim yang hukum asal fi'il. Tadi kita bahas isim, sekarang kita bahas fi'il nih. Fi'il itu hukum asalnya adalah mutasarrif. Mutasarrif itu bisa ditasrif. Bisa ditasrif. Tasrif ke samping gitu ya. Bisa ditasrif. Bisa ditasrif itu dari fi'il madhi ke mudhari', dari fi'il mudhari' ke amar. Madhi, mudhari', amar. Hukum asalnya itu seperti itu. Ada kataba madhi dirubah jadi mudhari', yaktubu dirubah jadi fi'il amar, uktub. Nah, itu berarti mutasarrif. Mutasarrif. Ada fi'il darosa, rubah ke amar, udrus. Rubah ke mudhari', ya drusu. Nah, itu berarti mutasarrif. Nah, hukum asalnya fi'il itu adalah mutasarrif, bisa ditasrif. Tapi ternyata eh, eh, setelah kita belajar gitu ya, kita dikenalkan dengan istilah fi'il goiru mutasarrif atau fi'il jamid. Ya, kita dikenalkan dengan istilah fi'il goiru mutasarrif atau fi'il jamid. Yang mana fi'il tersebut ternyata ya tetap di satu konsisten di satu satu bentuk gitu ya. Kalau madi madi aja, kalau mudhari mudhari aja, kalau amar amar aja. Itu. Kalau madi madi aja, mudhari mudhari aja. Itu sih. Apakah setiap fi'il bisa ditasrif? Jawabannya tidak semua. Tapi hukum asalnya fi'il itu bisa ditasrif. Maka kemudian kita bisa bertanya nih, oh berarti ada sebab fi'il itu bisa, ada sebab fi'il kok tidak bisa ditasrif, gitu ya. Kenapa ada fi'il yang tidak bisa ditasrif? Jawabannya adalah sebab ada keserupaan dengan kalimat huruf. Gitu ya. Jadi kok ada fi'il yang tidak bisa ditasrif ya? Karena dia ada keserupaan dengan kalimat huruf. Fi'il yang tidak bisa ditasrif dinamakan dengan fi'il jamid. Contoh nih, laisa. Laisa itu semakna dengan ma, sama-sama bermakna nafi. Karena memiliki kesamaan, maka dia ikut hukumnya ma. Berarti nggak bisa ditasrif. Maka laisa fi'il madhi. Adakah fi'il amarnya? Nggak ada. Adakah fi'il apa itu namanya? Adakah fi'il mudhari'nya? Nggak ada. Gitu ya. Kemudian lafaz asa. Asa itu bermakna sebagaimana la'an, la'ala. La'ala itu fi'il. Asa, la'ala itu huruf. Huruf yang tasyabuh tadi ya. Huruf yang tasyabuh. La'ala teman-temannya inna itu semuanya huruf. Inna, anna, ka'anna, laita, lakinna, la'ala. Itu semuanya adalah kalimat huruf. Jadi inna itu bukan fi'il, anna bukan fi'il, la'ala bukan fi'il. Nah, itu semuanya adalah huruf. Nah, asa itu fi'il, fi'il madhi. Apakah asa itu bisa ditasrif? Enggak. Kenapa? Karena dia serupa dengan la'an, la'ala. Jadi sama-sama bermakna tarot, tarotji. Artinya sama-sama semoga gitu ya. Jadi asa itu enggak bisa. Apakah asa punya fi'il amr? Jawabannya enggak adalah enggak ada. Apakah asa adalah fi'il mudhari'? Jawabannya enggak ada. Jadi di bab 2 ini kita belajar nih. Ternyata ada fi'il yang dia itu nggak bisa ditasrif. Jadi hukum asalnya fi'il itu bisa ditasrif dalam artian mutasarrif. Bisa ditasrif itu bisa dari fi'il madhi ke mudhari', dari fi'il madhi ke amar itu bisa ditasrif. Tapi pada kenyataannya nggak semua fi'il itu mutasarrif. Ada kemudian kita kenal dengan istilah fi'il jamid boleh, fi'il ghairu mutasarrif boleh. Yang mana fi'il ini ya nggak bisa ditasrif gitu ya. Nggak bisa ditasrif secara istilahi ya, kalau logonya tetap bisa. Nah, ini nadumnya hukum asalnya fi'il bisa ditasrif, fi'il jamid fi'il yang tak mutasharif, sebabnya dengan huruf sir, sebabnya dengan huruf serupa makna, contohnya asa yang bermakna la ala. Oke, oke. Saya rasa di bagian saya udah cukup. Dan untuk teman-teman nanti di bagian setelah materi selesai nanti ada bagian tanya jawab, ada dua tanya jawab ya. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan ikuti materi sampai selesai. Kemudian di akhir sesi nanti ada materi Q&A. Jadi nanti teman-teman bisa tanya, dia. Oke, saya cukup sampai di sini. Mungkin lanjut ke Ustaz Anwar, monggo silakan. Sebentar, saya tak ini dulu ya. Ustaz Demut bisa share screen dari situ.
Oke, syukran jazilan Ustadz Anas ya, selaku pemateri kita pertama pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, pertanyaannya bisa ditampung dulu ya. Tapi kita batasi pertanyaannya satu untuk ikhwan dan satu untuk akhwat. Karena ternyata pemateri kita malam ini masih punya jadwal yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pemateri kedua. Ustadz Khairun Anwar selaku Direktur atau Mudir Kampung Kitab Kuning. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, suara PPT-nya mungkin saja bisa di share screen. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Oke, bismillah. Selamat malam teman-teman semuanya. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu semuanya, bertawajuh meskipun hanya secara virtual ya teman-teman. Dalam rangka sebagai tasyakuran kita, rasa syukur kita merayakan suatu keberkahan diberikannya Kampung Kitab Kuning. Perjalanan yang saya rasa lumayan dimudahkan, lumayan lancar dalam waktu 1 tahun ini sehingga bisa ikut berkontribusi dalam katakanlah berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Nah, semungkin saya akan melanjutkan materi dari Ustadz Anas tadi. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang inkonsistensi hukum dalam suatu kalimat. Nah, yang kita bahas ini adalah inkonsistensi Udah, dalam kalimat udah. isim dan juga inkonsistensi pada bagian kalimat fi'il. Nah, tadi di dalam materi Satanas sudah dijelaskan inkonsistensi pada bagian isim yaitu munsharif sama ghairu munsharif. Juga inkonsistensi pada bagian fi'il yaitu fi'il mutasharrif dan juga fi'il ghairu mutasharrif atau fi'il jamid. Oke, sembari menunggu Ustazah Mutmainnah dalam mencari PPT-nya, saya ingin menanyakan tadi teman-teman terkait materinya untuk testing dulu lah teman-teman tadi paham dengan yang disampaikan oleh Ustaz seberapa lah seperti itu. Mungkin yang tidak mungkin voice note-nya bisa ditekan dulu biar agak kondusif suaranya. Oke, pertanyaan pertama teman-teman sebelum masuk ke materi. Tadi kan ada isim munsharif sama isim ghairu munsharif. Berdasar pada penjelasan dari Ustadz Anas tadi dikatakan bahwasanya asalnya isim itu munsharif atau boleh ditanwin. Nah, saya ingin bertanya sekarang teman-teman, kenapa kok ada isim ghairu munsharif? Nah, atau isim yang tidak boleh ditanwin? Boleh jawab pakai voice note atau pakai chat? Pakai chat aja mungkin biar lebih kondusif. Kenapa kok bisa ya ada isim gurumun munsharif nggak boleh tanwin? Padahal tanwin kan jadi salah satu tanda isim. Nah, oh iya, karena ada ilat dan serupa dengan fiil. Nah, bagus sekali sudah ada yang menjawab. Ukti Nuratul Maknunin. Oke, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua, ya kenapa ada isim gurumun munsharif? Ya benar, karena dia punya keserupaan dengan kalimat fiil. Nanti ada ilat satu, ada ilat dua detailnya kalau kita belajar. Kemudian tadi ada fiil, pada bagian fiil ada fiil mutasharif yang bisa ditasrif, ada juga fiil jamid, fiil yang nggak bisa ditasrif. Nah, pada asalnya sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, fiil itu harusnya adalah bisa ditasrif, istilahian wa kadzalika lugawiyan. Tapi pada kenyataannya di lapangan kita temui ada beberapa fiil yang nggak boleh ditasrif atau tidak bisa ditasrif. Nah, secara istilahi. Nah, mungkin teman-teman silahkan dijawab di chat. Kenapa kok bisa ada fiil nggak bisa ditasrif? Nah, silahkan teman-teman. Kalau tadi isim ghair munsharif serupa dengan fiil. Nah, sekarang fiil nih serupa dengan apa ini kok bisa nggak bisa ditasrif? Benar sekali sudah ada yang jawab yaitu ukti mita karena serupa dengan benar tadi ada yang jawab karena serupa dengan huruf. Serupa dengan huruf. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk sekedar tadi untuk review materi sekilas.
Kita langsung ke bagian yang saya terangkan di sini adalah inkonsistensi isim pada bagian kedua, yaitu isim ada yang mu'rab dan ada juga yang mabni. Nah, pertama-tama karena tadi ada kaidah yang sudah diajarkan oleh Satanas, maja'a al asli la yus'alu an ilatih. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, asalnya isim itu apa sih? Isim itu asalnya mu'rab atau isim itu mabni? Nah, silakan saya mohon kerjasamanya teman-teman. Silakan dijawab. Isim itu asalnya mu'rab atau asalnya mabni? Nah, biar kita tahu nanti nih, mana yang kita tanyakan. Oh, benar sekali Ukti Maulana tadi juga Ukti Birul Maknunin. Benar sekali isim itu asalnya adalah mu'rab. Ya. Lah, nggak usah ditanyakan teman-teman, kenapa isim itu asalnya mu'rab. Meskipun nanti ke beberapa kitab kita menemukan keterangannya ya. Nah, jadi nanti kalau kita buka nanti ada keterangannya kenapa isim itu berhak menerima berbagai macam i'rab, itu juga ada keterangan. Cuma untuk di awal-awal kita belajar ya udah pahami dulu isim itu asalnya adalah mu'rab. Nah, sekarang yang kita harus tanyakan adalah kenapa kok bisa ada isim yang mabni? Nah, jawabannya di sini karena adanya keserupaan isim terhadap kalimat huruf. Nah, atau namanya nanti syabah mudni ya. Keserupaan yang dekat dengan huruf. Yang pertama, yaitu adalah serupa dalam segi wadoknya, bentuknya atau cetakannya. Nah, untuk teman-teman ketahui di awal, cetakannya isim itu pada asalnya adalah paling minim. Isim itu harusnya terbentuk dari tiga huruf, teman-teman. Jadi seperti misalnya kolamun, itu tiga huruf. Baitun, tiga huruf. Jadi isim itu paling minim itu harusnya tiga huruf. Kalaupun pada kenyataannya teman-teman menemukan ada isim-isim yang huruf-hurufnya itu kurang dari tiga, itu karena ada yang dibuang, teman-teman. Ambil contoh misalnya lafadz abun atau akhun, saudara laki-laki, itu sebenarnya adalah membuang wawu. Jadi pada dasarnya pun mereka ada tiga huruf. Jadi bukan sekedar hamzah sama kho aja, dua huruf. Nah, karena sebagaimana asalnya isim itu minimal tersusun dari tiga huruf. Makanya kalau teman-teman tasniahkan, itu nanti jadinya bukan akhoni, tapi akhwani. Atau ketika teman-teman jamakkan, itu nanti jamaknya itu adalah ikhwan, atau kalau jamak muannats salimnya ya akhwat. Nah, ada wawu tiba-tiba di sana. Nah, kenapa kok bisa ada wawu? Sebenarnya adalah ya wawu itu adalah asal hurufnya. Jadi pada dasarnya teman-teman semua isim itu eh, cetakan asalnya atau asal hurufnya minimal terdiri dari tiga. Kalau kurang dari tiga ada nggak ada, yaitu namanya inti, yaitu adalah isim domir. Jadi isim domir itu dia itu mirip sama huruf, sebagaimana kita tahu huruf itu huruf hijaiyah penyusunnya itu dikit-dikit. Contoh huruf istifham, hurufnya cuma ada a. Huruf jar ada yang cuma ba, ada yang cuma li tadi. Nah, jadi huruf penyusunnya dikit-dikit. Nah, ada isim yang mirip dengan huruf tadi, yaitu secara cetakan hurufnya itu dikit-dikit atau cuma satu huruf, atau ada yang tiga huruf. Nah, huruf itu atau kalimat huruf itu minimal tersusun dari satu huruf hijaiyah saja dan maksimal tersusun dari 6 huruf. Udah maksimal itu 6 huruf. Nah, ada nih isim yang seperti itu, minimal tersusun dari satu dan maksimal tadi. Yaitu apa? Namanya adalah isim domir. Nah, contoh nasor tukah. Di sini ada dua isim ya teman-teman. Yaitu tu, yang kedua ka. Tu di sini bermakna saya menolong. Ka di sini bermakna kamu, saya menolong kamu. Dari tu ini isim, ka juga isim. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada satu. Mirip nggak dengan kalimat huruf? Sangat-sangat mirip. Sama-sama tercetak dari satu huruf. Nah, ini namanya syabah wada'i. Karena dia serupa dengan huruf dari segi wadoknya atau cetakannya atau bentuknya, maka dia dikategorikan mabni sebagaimana kalimat huruf itu hukumnya mabni. Yang selanjutnya adalah syabah maknawi atau serupa dalam segi makna. Yaitu apa? Isim istifham ada tiga di sini. Isim istifham, isim syarat, sama isim isyarah. Nah, coba di sini saya ingin berinteraksi dengan teman-teman lagi. Coba sebutkan satu saja isim istifham yang teman-teman tahu. Satu saja. Syukur-syukur mau nulis 10 nggak apa-apa. Oh iya, ada yang nulis hal, ada yang nulis apa tadi? Mata, ma. Oke. Man dan lain-lain. Kaifa. Oke, kam.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, dari beberapa jawaban tadi tentunya ada yang benar dan ada juga yang belum tepat. Nah, untuk yang hal teman-teman ataupun A tadi itu lebih tepatnya adalah huruf istifham, bukan isim istifham tapi huruf istifham. Nah, inilah yang dimaksudnya kanda oleh ulama nahwu, bahasanya ada keserupaan makna, sama-sama menunjukkan arti tanya atau istifham. Jadi A itu untuk bertanya enggak? Untuk bertanya. Hal untuk bertanya enggak? Untuk bertanya. Pun demikian dengan isim istifham, misalnya kaifa, untuk bertanya enggak? Untuk bertanya. Kemudian ada namanya tadi man, ada namanya mata. Nah, man, mata, dan juga kaifa tadi yang saya sebutkan itu adalah kalimat isim. Sedangkan dua yang saya sebut berikut yaitu A sama hal itu adalah kalimat huruf. Loh, ternyata beda ya. Iya, teman-teman, ternyata berbeda. Jadi yang huruf istifham itu adalah a sama hal, sedangkan yang sisanya yang saya sebutkan tadi itu adalah kalimat isim. Nah, ada keserupaan dari segi makna, sama-sama menunjukkan arti istifham. Makanya disebut dengan syibeh maknawi atau keserupaan antara isim dengan huruf. Berarti isim istifham serupa dengan huruf istifham, isim syarat dengan serupa dengan huruf syarat. Nah, karena itu sebab-sebab tadilah, karena sebab keserupaan dari segi makna tadi. Oleh karena itu isim istifham, isim syarat, dan juga isim isyarah dikategorikan sebagai isim yang mabni. Jadi mata ini contoh dari istifham bisa, syarat juga bisa, man juga sama, istifham bisa, syarat juga bisa. Nanti tergantung konteksnya teman-teman. Nah, hadza ini contoh isim isyarah. Nah, ketiganya ini termasuk yang isim mabni. Kenapa? Karena mereka punya keserupaan dengan huruf istifham dan seterusnya dalam segi makna, atau nanti dalam kitab nahwu kita temukan namanya syibeh maknawi. Oke, slide berikutnya Zah. Masih keserupaannya dengan huruf yang menyebabkan isim itu mabni, yaitu yang syibeh yang ketiga atau keserupaan yang ketiga adalah namanya syibeh iftiqor, yaitu serupa karena butuh terhadap kalimat lain. Kita sama-sama tahu bahwasanya kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa punya arti sendiri atau tidak punya apa namanya substansi sendiri, kecuali kalau dia digabung dengan kalimat yang lain. Kita ambil contoh huruf jar bi. Bi itu artinya dengan. Nah, kalau kita mendengar arti dengan, itu kita nggak akan mafhum, kita nggak akan paham sefaham-fahamnya. Dengan itu maksudnya apa? Beda cerita kalau kita menyebutkan isim ataupun fiil. Contoh, kita menyebutkan rumah dalam pikiran bawah sadar kita langsung sadar, oh, suatu bangunan yang di sana kita bisa berteduh dan seterusnya. Kita menyebutkan fiil, misalnya ada duduk, nah, kita langsung saja, oh, duduk itu meletakkan, mohon maaf, pantatnya di lantai atau di mana. Nah, seperti itu kita sudah paham, sudah ada gambaran dalam otak kita. Tapi kita kalau menyebutkan kalimat huruf, teman-teman, misalnya huruf di, kita tuh nggak akan punya gambaran apa-apa. Oh, dengan itu maksudnya apa? Nah, kecuali kalau digabung dengan kalimat lainnya, misalnya bi digabung dengan kolam, bil kolami, oh, dengan pulpen. Nah, gitu. Pun demikian dengan kalimat fiil. Maaf, dengan huruf yang gandeng dengan fiil. Misalnya li, lamukai tadi misalnya untuk. Nah, untuk itu kalau cuma untuk aja kita nggak akan mafhum, teman-teman. Nah, kecuali kalau digabung dengan kalimat lain. Contohnya li adrusa, untuk belajar. Nah, baru kita paham fungsi li di sana. Jadi sekali lagi kalimat huruf berbeda dengan kalimat isim fiil dalam segi huruf itu tidak bisa memberikan makna kecuali dia sudah bergabung dengan kalimat yang lain. Nah, ternyata teman-teman ada isim yang seperti huruf juga, dalam artian dia itu butuh kalimat lain untuk menyempurnakannya, yaitu apa? Namanya adalah isim mausul. Nah, kenapa isim mausul ini serupa dengan huruf, sama-sama butuh kalimat lain? Karena nggak pernah teman-teman temukan pastinya setelah isim mausul itu nggak ada kalimat lain. Misalnya di sini contohnya adalah ja'a ar-rajulu alladzi. Setelah alladzi nggak ada kalimat lain. Nah, nggak akan teman-teman temukan seperti itu. Setelah alladzi pasti ada kalimat lain. Contohnya kalau di sini ja'ar rajulu alladzi saubuhu nadhif, telah datang laki-laki yang pakaiannya bersih. Jadi ada kata lanjutannya, atau nanti kalau di ilmu nahwu kita temukan istilahnya adalah silah sama ait, namanya isim mausul
pasti butuh silah dan aid. Nah, butuh terhadap kalimat lain itu adalah haknya kalimat huruf sebenarnya, atau ciri khasnya kalimat huruf, bukan ciri khasnya kalimat isim. Tapi ada isim yang punya ciri khas sebagaimana kalimat huruf, yaitu isim mausul. Oleh tersebab tadilah isim mausul punya hukum mabni karena dia serupa dengan huruf dalam hal butuh terhadap kalimat yang lain. Oke, berikutnya dah atau istilahnya syibeh istiqori ya. Yang selanjutnya adalah serupa kegunaan atau syibeh niyabah, yaitu adalah contohnya isim fiil. Nah, isim fiil di sini maksudnya adalah serupa dengan huruf. Jadi ini meskipun namanya isim fiil bukan serupa dengan fiil ya teman-teman. Kalau isim serupa dengan fiil nanti namanya adalah isim ghairi munsharif. Kenapa ide isim mabni? Isim mabni itu serupa dengan huruf. Jadi di sini serupa dengan tetap serupanya dengan huruf yang menyebabkan dia jadi mabni. Cuma istilahnya adalah isim fiil. Kenapa dinamakan di sini isim fiil? Karena dia punya arti mirip dengan kalimat fiil, akan tetapi dia itu tidak bisa menerima tanda-tanda kalimat fiil. Tanda fiil misalnya kan ada bisa kemasukan qad, sin, saufa dan seterusnya. Nah, amin, hayya, soh. Nah, ini nggak bisa nih kemasukan qad, saufa dan lain-lainnya. Jadi dia bukan dikategorikan kalimat fiil, tapi dikategorinya kalimat isim. Dan karena dia punya arti mirip dengan fiil, oleh ulama dinamakan isim fiil. Nah, serupa dengan hurufnya mana pertanyaannya? Serupa dengan hurufnya dalam artian isim itu punya sifat dia itu bisa menjadi makmul. Nah, bisa menjadi makmul. Makmul itu misalnya ada al-masjidu kemasukan fi, jadinya fil masjidi. Nah, lafaz al-masjid itu menjadi makmul. Nah, jadi isim itu teman-teman bisa jadi ambil memberikan efek i'rab kepada kalimat seterusnya, bisa juga jadi makmul diberikan pengaruh oleh kalimat sebelumnya, contoh tadi fil masjid. Nah, untuk isim fiil ini dia itu mirip sama kalimat huruf dalam artian huruf itu nggak bisa jadi makmul. Nah, isim fiil juga sama, isim fiil itu nggak bisa jadi makmul. Jadi fil masjid, fi-nya amil, masjidnya namanya makmul. Nah, fi itu nggak bisa jadi amil teman-teman, nggak ada huruf itu jadi maaf, fiil itu nggak bisa jadi makmul teman-teman. Jadi nggak ada cerita huruf atau kalimat huruf itu jadi makmul. Nah, di sini di isim fiil pun sama, isim fiil itu nggak bisa jadi makmul. Nah, kayak gitu. Jadi isim fiil itu hukumnya mabni. Karena apa? Karena dia serupa dengan huruf dalam artian tidak bisa, ya dalam artian tidak bisa jadi makmul, selalu jadi amil, hanya bisa jadi amil. Oke, notis pentingnya adalah akibat keserupaan tadi, yaitu keserupaan isim dengan huruf. Hukum asal isim yang asalnya murab menjadi mabni. Kenapa? Karena mempunyai keserupaan dengan huruf. Nah, mungkin kita langsung ke referensinya. Ini nadamnya kita ambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Tentu teman-teman sudah banyak yang tahu dan banyak yang hafal juga. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabah minal hurufi mudni. Kenapa isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni? Nah, kenapa ada yang mabni? Li syabahin minal hurufi mudni. Karena dia punya syabah yang mudni dengan huruf, syabah yang mendekati dengan huruf. Contoh syabah-syabahnya apa? Yang pertama syabah wat'i, yaitu contohnya fismai jitana dalam dua isimnya lafat jitana, lafat ta dan juga lafat na, dua-duanya adalah kalimat isim. Nah, dua-duanya namanya isim domir, menjadi mabni karena syabah wadai. Nah, slide berikutnya Mas Iza. Kemudian ada tadi namanya syabah maknawi, yaitu karena keserupaan makna dengan huruf dari segi mananya, keserupaan isim dengan huruf dari segi mananya, yaitu contohnya mata. Mata ini bisa isim istifham, bisa juga isim isyarah, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya mata tadhabu, kapan kamu pergi, itu berarti isim istifham. Kalau konteksnya mata tadhab, apapun kamu pergi, saya juga pergi. Nah, itu nanti namanya isim syarat.
Wa fi huna, dan huna adalah contoh dari isim isyarah lil makan, untuk tempat. Nah, ini menjadi mabni isim istisyarah karena syabah ma'nawi. Yang selanjutnya ini adalah salah ketik ya, harusnya nggak ada ka di sini. Nah, waka niabaten, dan juga adalah syabah niabah. Nah, itu keserupaannya dengan huruf dalam segi niabah atau penggunaannya dalam artian sama-sama, tidak bisa jadi makmul, hanya bisa jadi amil. Yaitu nanti namanya isim fi'il. Nah, contoh syabah selanjutnya adalah syabah iftiqar, yaitu butuhnya kalimah kepada kalimah yang lain. Huruf butuh kalimah lain, isim mausul juga butuh silah dan ait, butuh kalimah lain. Oleh karena itu isim mausul menjadi mabni. Oke, slide berikutnya aja. Oke, itu tadi inkonsistensi isim bagian kedua. Yang sekarang adalah inkonsistensi fiil bagian kedua, yaitu ada fiil mabni, juga ada fiil mu'rab. Oke, ini saya coba tanya lagi nih. Asalnya fiil itu mabni atau mu'rab, teman-teman? Silahkan dijawab. Oh iya, Naja Nabahan, terima kasih. Yaitu mabni. Benar sekali. Jadi benar teman-teman, fiil itu asal hukumnya adalah mabni, sedangkan isim asal hukumnya adalah mu'rab. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya fiil itu mabni? Nah, jawabannya adalah tidak, ada juga fiil yang mu'rab. Oke. Sebelumnya saya mau tanya juga lagi. Kita fiil kan kenal tiga teman-teman ya. Fiil madi, mudhari, dan juga fiil amr. Nah, pertama-tama kita bahas dulu fiil madi. Maldin itu sigotnya apa teman-teman? Sigot Maldin itu sigotnya apa? Isim master kah? Apalagi isim makan kah? Isim zaman kah? Benar sekali azam, yaitu isim fa'il dari madha yamdi. Apa artinya madha yamdi teman-teman? Madha yamdi itu artinya apa? Dahulu atau lewat. Nah, jadi madha yamdi fahuwa madin. Fahuwa madin wadza mamdiyun gitu. Jadi madi itu artinya lewat. Jadi isim fa'il ya. Fi'lun madin berarti fi'il atau kata kerja madin yang sudah lewat. Nah, sekarang fi'il amr. Lafaz amrun itu sigotnya apa, teman-teman? Kalau madin dari isim fa'il, nah kalau amr itu sigotnya apa? Benar sekali. Udah sebanyak yang jawab ya masdar, benar. Amara yamuru amran, yang artinya adalah memerintah. Fi'lu amrin itu artinya berarti apa? Fi'il yang digunakan untuk memerintah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah fi'il mudhari. Mudhari itu sikotnya apa? Kalau ma'di tadi isim fa'il, amr tadi masdar. Nah, kalau mudhari itu sikotnya apa? Oke, benar sekali, isim fa'il. Tina janabahan nih, selalu cepet nih. Yaitu dari fi'il madi dhara'a yudhari'u. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau fi'il madi kita kenal, fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan kata lampau, makanya dinamakan madi. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah, makanya namanya adalah fi'il amr karena menunjukkan perintah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kok dinamakan fi'il mudhari? Apa hubungannya? Padahal kan fi'il madi hubungannya ada, menunjukkan mana madi. Amar menunjukkan mana amar, hubungannya ada. Nah, mudhari itu kan menunjukkan arti hal atau zaman hal ataupun istiqbal. Zaman hal sekarang, istiqbal akan datang. Pertanyaannya, kenapa kok dinamakan fi'il mudhari? Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Oke, kita bisa karena serupa isim. Oke, bagus sekali Muhammad Maulana. Jadi kenapa kok dinamakan mudhari? Nah, kita coba cek di kamus ya. Ternyata arti doro'ah, yudhari itu artinya adalah menyerupai, mirip sama syabahu, menyerupai. Jadi fi'il mudhari itu adalah fi'lun mudhari'un, itu adalah fi'il yang menyerupai. Nah, kenapa kok dinamakan dengan fi'il mudhari, fi'il yang menyerupai? Nah, dikarenakan dia menyerupai isim. Benar sekali, menyerupai isim. Nah, menyerupainya dalam hal apa? Nah, saya ambil satu contoh. Slide berikutnya aja. Nanti mungkin saya contoh. Ini ada satu slide yang saya visualkan kenapa serupa. Tapi mungkin nanti ada satu saya tambahkan lagi secara lisan aja.
Slide berikutnya Zah. Oke. Sisi keserupaan fi'il mudhari dengan yaitu serupanya di sini contohnya dengan isim fa'il ya. Contoh teman-teman di sini adalah lafaz dari segi hurufnya di sini teman-teman. Pendekatannya dari pendekatan huruf dan harokat. Contoh di sini adalah yahmilu ya teman-teman. Hamala yahmilu yang artinya membawa. Ini punya keserupaan dengan isim fa'ilnya yaitu fahuwa hamilun. Pertama huruf keduanya yaitu yahmilu dan hamil sama-sama berjumlah ada 4. Kemudian dari segi urutan harokat, nah H ini harokat, S itu sukun ya. Ya sama-sama terusan dari HS, HH, harokat, sukun, harokat, harokat. Lafadz hamilun juga sama. H-nya berharokat, alifnya tidak berharokat alias sukun, mi kasroh berharokat, lun di sini juga berharokat. Jadi sama HS, HH, harokat, sukun, hurufnya ada harokat, sukun, harokat, harokat, hurufnya juga sama ada 4. Pun contohnya yang kedua adalah yusafiru. Yusafiru ini fi'il mudhari. Nah, mirip sama musafir. Hurufnya sama-sama ada 5. Dan kemudian urutan harokatnya juga sama, teman-teman. Harokat, harokat sukun, harokat, harokat. Yang musafir juga sama, harokat, harokat sukun, harokat, harokat. Jadi dalam hal ini, fi'il mudhari itu punya keserupaan dengan isim fa'il. Bahkan nanti kalau kita kenal naat pun ya fi'il mudhari pun bisa punya fa'il, isim fa'il pun bisa punya fa'il dan seterusnya. Nah, keserupaan apa lagi yang menjadikan fi'il mudhari ini serupa dengan isim? Nah, dalam hal itu teman-teman pantas menerima arti yang berbeda-beda. Jadi isim itu kenapa bisa mu'rab sih? Nah, itu karena isim itu bisa menerima arti yang berbeda-beda. Contoh misalnya Al-Qur'anu karimun. Quran itu mulia misalnya. Nah, contoh selanjutnya Al-Quran dibaca nasab misalnya. Hamal atau qara'tu Al-Quran. Nah, itu kalau di kita itu kan ada subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Arab yang membedakan subjek, predikat, objek atau subjek dan objek khususnya itu adalah harokatnya teman-teman. Dari harokatnya kita bisa tahu, oh ini jadi subjek, oh ini jadi objek. Nah, isim itu bisa menerima makna yang beda-beda tadi. Oleh karena itu isim dihukumi mu'rab. Jadi nggak ada tambahan siapa, pada, tapi dia bisa punya arti yang berbeda-beda. Cukup lafaz Al-Qur'anu diubah jadi Al-Qur'ana, dia bisa dikatakan sebagai maf'ulun bih. Nah, seperti itu. Nah, fi'il pun seperti itu teman-teman. Misalnya ambil contoh li tadi yang dicontohkan oleh pemateri pertama Ustaz Anas. Li itu ketika masuk di fi'il namanya lamukai. Dia menasabkan fi'il mudhari. Sedangkan li kalau di isim nanti bukan menasabkan tapi malah menjerkan. Nah, seperti itu. Contoh lagi yang masyhur saya ambil contoh satu mungkin lata ada contoh yang cukup terkenal ya mungkin teman-teman pernah dengar juga lata kul asamaka jangan makan ikan. Nah, seterusnya ini adalah lafaz wa tasrob alaban misalnya wa tasrob alaban. Nah, tasrob di situ teman-teman itu bisa dibaca 3 tasrob. Tasrob jazm juga, tasroba nasab juga, tasroba nasab dan juga tasrobu rofa. Nah, masing-masing bacaan itu punya konsekuensi arti yang berbeda-beda. Ketika dibaca la ta'kul wa tasrob, itu berarti nanti jangan kau makan ikan dan jangan kau minum susu. Ketika terbaca la ta'kul asamaka wa tasroba asamaka, itu nanti wawunya wawu amil nasab. Nah, nanti artinya dari jangan kamu makan ikan sembari minum susu. Jadi boleh nggak makan ikan doang? Boleh. Yang nggak boleh adalah makan ikan sambil minum susu. Nah, itu wawunya wawu nasab. Yang tadi la takul wa tasrab itu nanti wawunya wawu atof. Jadi atof ke takul tadi. Terakhir kalau dibaca la takul asanaka wa tasrabu. Nah, nantinya tasrabunya itu rofa karena wawunya dianggap sebagai wawu istinaf. Nah, itu mirip banget sama fiil sama isim teman-teman. Isim itu amilnya beda, bacanya beda. Nah, fiil mudhari pun demikian. Wawunya dianggap wawu atof, wawu istinaf, wawu amil nasab, nanti pun artinya beda, bacanya beda. Nah, itulah
Sebabnya ada namanya fiil mudhari karena dia serupa dengan kalimat isim. Nah, di sini ya, akibat keserupaannya fiil mudhari dengan kalimat isim tadi, maka fiil mudhari hukumnya jadi mu'rab. Nah, tetapi hukum mu'rab ini punya catatan. Catatannya adalah selagi tidak bertemu dengan nun jamak niswah sama nun taukid. Kenapa kalau bertemu nun jamak niswah sama nun taukid hukum mabninya hukum mu'rabnya hilang kembali ke hukum mabni? Karena keserupaan sudah hilang. Karena nun jamak niswah dan nun taukid ini adalah ciri khasnya kalimat fiil. Kalau teman-teman belajar ciri kalimat fiil yang lumayan banyak ya, sebenarnya itu ada cirinya yaitu apa? Bisa bertemu dengan nun jamak niswah sama nun taukid. Contohnya di sinilah yaktubna taktubna, itu namanya nun jamak niswah. Nah, ini mabni. Ketika kemasukan lam amil jazm gimana? Ya tetap lam taktubna. Ketika kemasukan amil nasab an misalnya gimana? Ya tetap an ya itu benar. Pun demikian ketika bertemu dengan non taukid, baik itu non taukid sakilah atau non taukid khafifah, tetap hukumnya adalah mabni. Oke, slide berikutnya. Oke, ini ada nadom. Nah, ini nadom dengan yang versi kita sendiri. Tapi untuk referensi lain mungkin nanti saya tambahkan yang dari Alfiah ya. Yang dari metode kita sendiri ini pakai random bahasa Indonesia biar sering juga. Itu adalah fi'il mudhari dengan isim serupa dalam jumlah huruf juga harokatnya. Fi'il mudhari mu'rab hanya sendiri mati dan amar hukumnya selalu mabni. Nah, ini bisa dihafalkan sebagai selingan lah di samping nadam-nadam dari ilmu-ilmu nahwu atau karangan-karangan kitab ilmu nahwu terdahulu. Kalau dalam Alfiah itu ada wa fi'lu amrin wa mudhi'in buniyah wa a'rabu mudhari'an in arya. Ketika fi'il mudhari sepi itu mengharapkan nah. Nah, sepi dari apa? Min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaruha manfutin. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Silahkan mungkin saya kembalikan ke Ustaz Zamud. Jika ada yang kurang maksimal dalam saya menjelaskan atau ada salah-salah kata, atau mungkin ya dirasa kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron jazilan untuk Ustadz Anwar selaku pemateri kedua pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua ya, yang punya pertanyaan silahkan bisa diajukan, tapi terbatas untuk ikhwan satu dan untuk akhwat satu. Jadi kita membatasi hanya 2 pertanyaan saja. Seperti itu. Mungkin bisa apa? Raise hand aja teman-teman, angkat tangannya di aplikasi. Ya, silahkan. Oke, Maulana, Muhammad Maulana ya, tadi. Oke, silahkan Akhi, pertanyaannya bisa di-share pertanyaannya. Muhammad Maulana. Tapi pertanyaannya tentang cara membaca kitab masalah Majidumnya, ada tipsnya atau enggak, Ustaz? Bagaimana Akhi? Sepertinya kurang jelas suaranya. Pertanyaannya enggak berhubungan daripada materi tadi, enggak apa-apa? Tes, tes. Tes ya. Suara. Mungkin mungkin di chat saja. Silakan dituliskan di kolom komentar di chat. Baik, kita tunggu. Akhi Muhammad Maulana.
Eh, baik, Ahi Maulana, sudah dikirim chatnya? Ini. Ustadz, adakah cara mudah untuk mencari marji domir karena saya lihat kebanyakan orang bisa salah dalam masalah ini? Oke. Untuk Ustadz Anas ya, mungkin bersedia untuk menjawab pertanyaannya Aki Muhammad Maulana. Mungkin ditampung dulu ya, lanjut pertanyaan kedua langsung aja. So, oke. Baik, yang untuk akhwat, silahkan kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan di chat. Dan bagi teman-teman yang belum ada kebagian di sini, mungkin kita nanti bisa diskusi di grup. Jadi nanti setelah ini mungkin open grup, nanti grupnya dibuka, teman-teman bisa tanya di berupa chat di grup nanti ya. Jadi ketika pun nanti di sini terbatas, teman-teman nanti bisa mempertanyakan, bisa bertanya-tanya, bisa diskusi di grup webinar. Jadi setelah webinar selesai, nanti grupnya di mulai besok mungkin nggak mulai malam ini ya. Jadi silakan di Ya. pertanyaan disimpan dulu, besok mulai ditanyakan dan diskusi selanjutnya bisa sampaikan di grup gitu ya. Oke. Oke, dan sedikit tambahan untuk Ustadz Anas ya. Jadi nanti ketika di open group, saya harap yang jawab nggak harus dari pemateri ya, karena saya rasa di sini juga teman-teman sudah punya kemampuan, sudah punya referensi banyak. Jadi teman-teman silakan untuk yang tahu jawabannya, punya jawaban, bantu untuk jawab seperti itu mungkin tidak apa-apa. Yang penting debat sehat lah, jangan ada hal-hal yang di luar materi. Jadi debatnya debat sehat aja. Kalau mau diskusi diskusi sehat. Ya. Silakan, pertanyaan kedua. Silakan untuk penanya kedua mungkin ada dari akhwat. Kalau tidak ada saya ganti nih. Oh, Saya mau nanya, kalau Ustaz. tidak, oke, kalau tidak ada yang dari akhwat mungkin langsung di diwakili oleh yang ikhwan lagi. Tafadhol. Iya Kak, maaf nih mau nanya. Kalau Samsun sama Komar itu ciri kemuanasannya itu dari apa? Samsun yang apa namanya matahari dan bulan ya, Baik. ciri kemuanasannya. Oke. Udah, udah gak? Kepada Ustadz Khairul Anwar ya dan Khairul Nas, ini ada dua pertanyaan yang masuk. Pertama, bagaimana sih eh, cara untuk mudah mencari marjiknya domir? Karena itu katanya sulit. Untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih mengetahui identitas kemuannasannya lafaz Syamsun dengan Komarun? Padahal di situ kan nggak ada identitas muannasnya, nggak ada mata marbutohnya. Mungkin itu pertanyaan dari mereka, Ustadz. Silahkan. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Ustadz Anas. Pertanyaan kedua, Ustadz Anwar. Oke. Oke, bisa seperti itu atau mungkin fleksibel juga nggak apa-apa. Jadi misal saja pertanyaan pertama, kemudian Ustaz Anwar mau nambahin pertanyaan pertama juga nggak apa-apa. Begitu juga saya mau pertanyaan pertama kedua, nanti Ustaz Anwar menambahkan di pertanyaan pertama kedua juga nggak apa-apa. Ya, Oke, Ustadz. mungkin nggak apa-apa dimulai saya dulu dari jawab. Untuk pertanyaan pertama, cara mengetahui marja daripada isim domir. Yang pertama adalah kita pastikan dulu kita benar-benar paham, benar-benar hafal beberapa domir mutasil karena bicara tentang ya bisa domir mutasil mufasil sih. Ini kita harus hafal domir mutasil mufasil terkait dengan misal untuk laki-laki munfasil huwa iyahu mutasil itu hu seperti itu. Nah, kita benar-benar harus paham. Misal Aisyah itu Aisyah berarti kan hu-nya di situ bisa kita pastikan nggak kembali ke Aisyah karena domernya hu, ya kan seperti itu. Jadi pertama kita harus paham tentang kaidah-kaidah sederhana seperti itu. Itu kita harus pastikan dulu. Kemudian kedua yang banyak jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita benar-benar hafal dalam teks yang panjang gitu ya. Kadang eh, kita dibingungkan. Ini bisa kembali ke A, bisa kembali ke B dan secara kaidah sama-sama benar.
Maka ketika secara kaidah udah sama-sama benar, maka eh, ya kita harus pertama harus paham konteks jadi ya. Harus paham konteks, ini konteksnya seperti apa, cocoknya kembali kemana gitu ya. Kan ya ada sebuah kaidah tidak akan bisa paham domir kecuali ya pakai hati. Dia punya hati. Ketika udah ada hati yang berperan di situ ya, dan artian ya pakai perasaan. Perasaan tentunya ya kita bisa tahu. Gitu ya. Jadi pertama tadi pahami kaidah sederhana tentang domir hum sampai yang masalah mutasil. Ketika udah paham secara kaidah kita udah paham, maka yang kedua adalah kita pakai ketika ternyata ada yang sama-sama sesuai kaidah, maka kita pilih ya sesuai konteks yang benar yang mana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tentang Qamar sama Syams mu'annas, itu yang menentukan adalah dinas dalam Al-Quran atau tidak itu sih. Kalau Syams misalnya mu'annas karena dinas dalam Al-Quran mu'annas, wasyamsi waduha demi matahari waduha dan ketika waktu duhanya, maka domir ha di situ marjeknya adalah ke syams. Oh berarti syams itu muannas. Sebenarnya antara pertanyaan pertama sama kedua ada keterkaitan. Kemudian masuk komar. Komar itu apakah mudzakkar atau muannas? Nah, itu kita harus benar-benar tentang konteks masuk ke pertanyaan. Nah, saya hanya mungkin mungkin nyambung di pertanyaan kedua dulu karena sekarang barusan jawab yang kedua. Jadi Syamsun itu manas benar karena benar sekali domir haj itu kembali ke syams. Nah, jadi itu adalah indikasi yang mengatakan dia mu'annas. Jadi mu'annas itu tidak sesimpel ada tak marbutonya, mu'annas nggak ada tak marbutonya itu pasti mudzakkar. Nah, tidak sesimpel itu teman-teman. Jadi karena kita ikut bahasa Arab, ya kita harus mengikuti apa yang sudah berjalan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dan apalagi di teks Al-Qur'an menggunakan marji dhamir ha, ya udah kita simpulkan ha itu adalah maaf asyams itu adalah muannas. Indikasinya atau tandanya apa? Yaitu adalah dhamir ha yang kembali ke syams wa syamsi wa duhaha dan demi matahari dan juga cahayanya matahari yaitu cahayanya ketika waktu pagi hari. Nah, wal qamar dan demi rembulan ida talaha. Benar sekali tadi kata Ustaz Anas bahwasanya hari itu kembalinya ke syams teman-teman ketika mengiringi matahari. Nah, qamar itu mudzakkar muannas. Jawaban yang tepat berdasarkan ayat tadi itu adalah mudzakkar teman-teman. Karena kalau teman-teman tala itu kan andaikan dia muannas teman-teman pasti bukan pakainya bukan pasti pakainya bukan tala teman-teman pasti pakainya talats ida talats ha nah, roma romanya romau romats nah dan seterusnya jadi kalau fiil mutalakhir kalaupun muannas ya ataupun fiil sokeh akhir juga sama itu ya pasti ada tak taknisnya harusnya kan kalau muannas ya ida talats ha tapi disitu menggunakan kata ida talaha. Nah, jadi tidak ada tanda muannas di sana. Jadi bisa kita simpulkan komar itu dalam ayat tadi kita simpulkan komar itu muzakkar walaisa muannasnya. Walaisa muannasan, bukan termasuk lafaz muannas. Beda sama jadi syams muannas, komar itu muzakkar. Jadi syamsun yang artinya matahari itu muannas. Nah, seperti itu. Iya, ada yang mengatakan kerabat tadi kasok ke Mu'anas karena sama dengan sifat perempuan. Apa tuh sifat perempuannya? Oh ya mungkin karena perempuan sering ke matahari mall ya teman-teman. Iya, biasanya ngisi matahari mall itu kan perempuan, makanya matahari itu Mu'anas ya. Ya itu cocokologi aja teman-teman ya, nggak usah dijadikan referensi. Oke teman-teman, oke ke pertanyaan pertanyaan. Cara menentukan marji domir.
sebenarnya marja domain itu dibilang susah, ya bukan susah juga, dibilang gampang juga gampang juga. Tapi yang perlu kita sepakati bersama adalah menentukan domir kembali atau marja domir itu nggak dalam bahasa Arab ya. Itu lebih mudah teman-teman daripada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu kita pakai dia itu untuk mudzakkar dan muannas. Kita menggunakan sambungannya nya itu, bukunya nya itu bisa ke mudzakkar dan juga bisa ke muannas. Pun demikian dengan yang lain-lainnya. Misalnya bukunya nya itu bisa kembali Zaid, ya bisa kembali ke Maryam dalam bahasa Indonesia teman-teman. Sedangkan bahasa Arab itu lebih enak kalau kembali ke Zaid kita buku, kalau kembali ke mana. Jadi teman-teman sebenarnya dalam bahasa Arab itu lebih mudah dibandingkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kesulitannya kembali kemana tadi dalam bahasa Indonesia teman-teman. Jadi mari domir itu sebenarnya dalam bahasa Arab teman-teman. Kalau menurut pendapat saya teman-teman, karena saya pun kan atau kita semua lah ya, itu pernah belajar bahasa Indonesia waktu SD sampai SMA, pernah belajar bahasa Arab juga hanya ketika kita di pesantren. Jadi lebih mudah bahasa Arab teman-teman. Maaf, ya benar. Lebih mudah bahasa Arab teman-teman nyari marji domainnya dibandingkan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat kata kayak tadi, pergi ke rumahnya, hanya itu kembali kemana? Kita agak susah dalam bahasa Indonesia karena nya itu bisa mudzakkar dan muannas. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu terbedakan dengan apa namanya domir muadzakkar dan muannas. Jadi cenderung lebih mudah sebenarnya dalam bahasa Arab teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin saya pernah dapat dari guru bahasa asing saya, kita itu akan lebih mudah belajar bahasa asing kalau kita sudah paham betul bagaimana bahasa Indonesia kita atau bahasa natif kita. Jadi sebenarnya kalau kita paham bahasa kita, bahasa Indonesia tentunya ya. Nah, itu punya kemiripan. Nanti perbedaan dari teman-teman pendapat karena ada yang lebih susah yaitu bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita udah paham, saya rasa bahasa Arab akan jauh lebih mudah. Karena ada petunjuknya antara mudzakkar dan muannas, antara banyak dan juga mufrad. Nah, kayak gitu. Jadi asal gunakan insya kita untuk mencari itu kembali kemana harus sering-sering baca. Kalau kita dalam bahasa Arab pun sama, kita harus perbanyak literasi, perbanyak praktek baca kitab. Nah, itu nanti akan mempermudah kita untuk nyari marji domirnya ke kemana. Nah, mungkin saya rasa cukup jawaban saya. Mas mau nambahin lagi atau cukup saja? Cukup. Oke, itu ya teman-teman jawaban dari Ustadz Khairul Anwar dan Ustadz Khairul Anas. Syukur jazilan untuk jawabannya Ustadz. Nah, udah di penghujung ya. Sebenarnya udah selesai dan perlu saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta webinar yang mengikuti kelas webinar ini sampai akhir. Jadi antum-antum semua